SMA Muhammadiyah Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sekolah kader Islam dan bangsa, cerdas, kreatif, inovatif, dan mempunyai jiwa entrepreneurship. SMA Muhammadiyah Pamijahan terletak di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, kilometer 15, Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Didukung oleh tenaga pengajar yang handal serta memiliki sarana prasarana yang memadai, di antaranya ruang kelas, lab komputer, ruang praktikum IPA, perpustakaan, musola, kantin, lapangan, dan fasilitas umum lainnya. SMA Muhammadiyah Pamijahan memiliki 2 program jurusan, yaitu jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial IPS. SMA Muhammadiyah Pamijahan memiliki ekstrakurikuler yang sudah berprestasi tingkat provinsi dan nasional, di antaranya Paskibra, Pramuka, Tapak Suci, volleyball, futsal, hadroh atau marawis, Pick Air Smart Adigana, Hizbul Waton, Dog. SMA Muhammadiyah Pamijahan juga memiliki organisasi kesiswaan berskala nasional dan internasional, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM. Kunjungi www.smapamijahan.sh.id. SMA Muhammadiyah Pamijahan Kabupaten Bogor, sekolah kader Islam dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabatnya dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin. Pertanyaan anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan salah satu kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dilaksanakan dalam pembelajaran ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya lagu Indonesia Raya ya. Maka oleh karena itu silakan kalian untuk berdiri.
Ya, sebelum kita melakukan salah satu pembelajaran, yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Hadir semua. Oh, hadir semua. Oke, terima kasih. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir semua ya. Dan selanjutnya, sebelum kita melakukan salah satu pembelajaran, sudah siap untuk melaksanakan salah satu pembelajaran kali ini? Silakan buku ya dan alat tulisnya untuk disiapkan, dan handphonenya juga ya, handphonenya untuk disiapkan karena kita akan melaksanakan salah satu krisis terlebih dahulu, yaitu pretest ya. Dan selanjutnya adalah kemarin kita ada yang tahu anak-anak kemarin kita belajar terkait dengan apa? Oke, silakan Manda. Ya, berdiri silakan. Kemarin kita mempelajari tentang lembaga keuangan. Oke, terima kasih pada Wanda yang sudah masih ingat ya apa yang kita pelajari minggu kemarin ya terkait dengan lembaga keuangan, yaitu terkait dengan bank ya. Di sini ada yang tahu bagaimana menurut pendapat kalian tentang gambaran lembaga keuangan bukan bank dan OJK itu sendiri? Oh, silakan. Ya, silakan beri. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia, dengan bergerak maju dan mendorong laju perekonomian. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Ya, gimana di sini terkait dengan bagaimana menurut pendapat kalian ya? Tadi Mega mengutarakan bahwasanya tadi sampaikan ya. Yang selanjutnya ya, sebelum kita melakukan salah satu pembelajaran, Bapak akan menyampaikan terkait dengan kata-kata mutiara ya, di mana tujuan utama ya dari pendidikan adalah merubah kegelapan menjadi sebuah cahaya, di mana kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena di mana ilmu akan mempermudah kita dalam segala aktivitas ya. Dan tanpa ilmu kita akan gelap, tetapi dengan ilmu kita akan lebih terang ya. Ini adalah salah satunya. Maka ketika sejuta hal dapat menjatuhkan kamu, temukan satu alasan untuk membuatmu tetap berdiri. Jadi tetap semangat ya. Mencari ilmu itu tetap semangat, harus semangat, jangan pantang mundur. Pasti banyak sekali tantangan-tantangan ketika kita melaksanakan salah satu kegiatan yang baik. Oke, kita lanjut ya. Siap untuk mencoba untuk melakukan salah satu pretest? Siap ya. Oke, kita buka. Oke, ini kodenya. Silakan. Kita mulai. Nah, di sini ada Anissa Puri, ya. Anissa Puri, yang kedua adalah Isma, yang ketiga adalah Dara. Oke, kita kasih. Ini adalah salah satunya. Oke. Nah, pencapaian pada hari ini yaitu ketika kita melaksanakan salah satu pretest ini sampai 65%. Ya, mudah-mudahan ketika kita melaksanakan salah satu kegiatan kali ini, mudah-mudahan lebih dari 65%. Oke, kita lanjutkan. Bapak akan menyampaikan terkait dengan tujuan bagaimana kita mempelajari pembelajaran kali ini. Gimana tujuan pembelajaran? Yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning ataupun PBL yang menuntun peserta didik ya untuk mengamati permasalahan
Jadi kalian dituntut untuk mengamati permasalahan, ya. Menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan salah satunya, ya. Dan selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan, ya, diharapkan dalam pembelajaran ini adalah salah satunya bisa menjelaskan tentang lembaga keuangan ataupun disebutnya tentang lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua adalah kalian peserta didik bisa menganalisis kegiatan jenis-jenis bank ataupun non bank. Apa yang kita akan pelajari hari ini adalah terkait dengan non bank. Menganalisis kegiatan jenis-jenis yaitu bank dan non bank dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita melakukan salah satu kegiatan, ya kan, di kehidupan kita sehari-hari? Contohnya menabung ataupun sebagainya. Bapak akan menyampaikan terkait dengan teknik asesmen, yaitu teknik penilaian. Apa yang Bapak akan nilai? Yang pertama adalah menilai terkait dengan diskusi kelompok. Yang kedua, pengisian LKPD ini. Dan selanjutnya, sebelum kita melakukan salah satu materi pembelajaran, ada yang tahu apa yang kita akan pelajari di sini terkait dengan tentang lembaga keuangan bukan bank? Ada yang tahu? Lembaga keuangan bukan bank. Baik, silakan. Pengertian dari lembaga keuangan bukan bank adalah sebuah lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Oke, terima kasih Aul. Ya, kita kasih aplaus. Ayo, terkait dengan ini terkait dengan lembaga keuangan bukan bank. Ya, salah satu yang tadi sudah sampaikan bahwasanya di sini ada lembaga bank, lembaga dan bukan bank. Di mana lembaga bank itu ada salah satunya ada bank I, BNI, ya, BCA dan seterusnya. Sedangkan kalau bukan bank itu adalah salah satunya apa? Yaitu Pegadaian, ya, apalagi, ya, ada juga reksadana dan sebagainya, ya. Oleh karena itu kita lihat, ya, di YouTube, kita buka linknya terkait dengan lembaga bukan bank. Kita saksikan. Silakan saksikan terkait dengan lembaga itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita kali ini pada tema lembaga keuangan non-bank. Selain bank, ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali tipe-tipe lembaga keuangan yang bisa kalian jumpai. Namun, apakah kalian sudah mengenalinya? Selain bank, ada lembaga keuangan yang kinerjanya atau kegiatan usaha mirip seperti bank. Namun, identitas yang ditawarkan tidak seperti bank. Nah, begitu, mari kita lihat materi lembaga keuangan non-bank dan OJK. Nah, yang pertama adalah pegadaian. Pegadaian di sini meliputi ada produknya apa saja, mulai dari pengertian terlebih dahulu, kemudian produk dari pegadaian apa, kemudian apa barang yang bisa digadaikan dan barang yang tidak bisa digadaikan. Nah, pegadaian adalah badan usaha Indonesia yang secara resmi mempunyai izin melakukan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Ketentuannya bergerak dalam bidang pinjam meminjam, kredit, menyertakan barang berharga, kemudian barang jaminan dapat ditebus jika peminjam telah mengembalikan utangnya. Produk pegadaian terdiri dari kredit gadai. Kredit gadai di sini prinsipnya adalah murah, aman, dan cepat. Kemudian jasa penitipan barang. Jasa penitipan barang ini, pegadaian menerima jasa penitipan barang yang dimiliki masyarakat yang merasa keamanan atas barang-barang bergerak miliknya tidak terjamin, sehingga dia boleh menitipkan barangnya di pegadaian. Jasa penafsiran nilai barang di sini memberikan informasi yang tepat atas nilai barang. Dan forward transfer ini adalah tempat penjualan perhiasan emas.
Barang yang dapat digadaikan adalah barang perhiasan. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Yang kedua adalah kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Barang elektronik meliputi kamera, refrigerator, freezer, radio, recorder, video player, televisi, dan lain-lain. Barang rumah tangga ada perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain. Kemudian mesin, tekstil, barang lain yang dianggap bernilai sebelum pegadaian. Selanjutnya barang yang tidak dapat digadaikan adalah binatang ternak, hasil bumi karena mudah busuk atau rusak, barang dagangan dalam jumlah yang besar, barang yang cepat rusak, busuk atau susut, menyusukan, barang yang sangat kotor, kendaraan yang sangat besar, barang-barang bumi yang sudah ditaksir, barang yang sangat mudah terbakar, senjata api, amunisi, dan mesin, barang yang dijual-belikan, barang milik pemerintah ataupun barang ilegal. Nah, lembaga keuangan contoh yang kedua adalah asuransi. Asuransi ini alat untuk mengurangi risiko dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, yang jumlahnya cukup besar agar kerugian yang mungkin terjadi dapat dibagi secara proporsional oleh semua pihak yang tergabung. Nah, produk-produk dari asuransi meliputi asuransi kerugian. Asuransi kerugian merupakan asuransi atau pertanggungan untuk kerugian karena kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena sebab atau kejadian yang dipertanggungkan atau bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Merupakan jenis asuransi yang menutup pertanggungan untuk membayarkan sejumlah tanggungan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan. Yang selanjutnya adalah syarikat. Oke, itu tadi video terkait dengan lembaga bukan bank, ya. Dimana di situ bisa menyimpulkan ya, salah satunya ada apa saja di situ yang muncul pegadaian. Yang kedua adalah asuransi, ya. Terus finance, ya. Itu adalah salah satunya. Itu ada juga OJK, ya. OJK, otoritas jasa keuangan, di mana di situ lembaga independen untuk mengawasi lembaga keuangan. Itu adalah salah satu. Insyaallah bisa menyimpulkan. Maka oleh karena itu, ya, kita akan berlanjut. Oke, sebelum kita ke kelompok, ya, kelompok kita melakukan salah satu eksperimen terlebih dahulu, ya. Kita tepuk, ya, salah satunya kalau pagi, ya tepuknya 1, siang 2 kali, 3, kalau sore yaitu di 3, ya. Dan kalau malam berisik karena mau tidur. Oke, siap ya? Siap. Konsentrasi. Siap. Malam. Kita bagi kelompok di silakan. Kita bagi kelompok. Siap. Maka silakan bagi kelompok. Silakan.
Dan kita lanjut ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 lanjut lagi kelompok 3 ya, kelompok 3 dan lanjut ke kelompok 4 yang terakhir. Oke. Dan ketika ada yang mau ditanyakan silakan. Dan ketika tidak dia nggak apa-apa. Ya. Itu adalah salah satunya. Oke, silakan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan yang mewakili ya berdua ya 2 orang. Siapa lagi? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya Aulia Sokanajara dan teman saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan di mana kelompok kami menjelaskan masalah terkait dengan bagaimana deskripsi atau gambaran masalah informasi yang tersaji dalam video tersebut tentang lembaga keuangan bukan bank dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dengan hasil diskusi kami, jawabannya adalah macam-macam lembaga keuangan non-bank. Jika disebutkan semuanya, maka akan banyak sekali lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia. Namun, secara garis besar, ada 7 LKBB atau lembaga keuangan bukan bank yang sering kita temui. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Yang kedua, forum pegadaian. Yang ketiga, perusahaan modern ventura. Yang keempat, perusahaan leasing. Yang kelima, pasar modal. Yang keenam, perusahaan dana pensiun. Dan yang terakhir, perusahaan asuransi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman kelompok ada yang menyanggah atau ada yang bertanya? Dipersilakan. Silakan. Bukan nama ya, bukan nama sama kelompoknya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan dari lembaga keuangan non bank. Itu saja dan juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ismailia Alinda, kelompok 2, pertanyaannya adalah fungsi dan tujuan dari lembaga keuangan bukan bank. Ya. Menurut kami, sepengetahuan kami, fungsi dan tujuan lembaga keuangan non-bank sebenarnya ada cukup banyak fungsi lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Tapi secara umum, fungsi dan tujuan lembaga keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Yang kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir. Dan selanjutnya bisa diperlihatkan selanjutnya membantu pemerintah dalam upaya pembangunan berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Membantu menstrukturalisasi pernyataan modal swasta serta memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha. Membantu mendorong pembangunan industri dan ekonomi melalui pasar modal. Baik, ini cukup jelas. Apakah cukup jelas untuk Ismailia? Baik, untuk yang lainnya, apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dan juga ada dari sana kelompok 2 ya, Niagahi terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Dan selanjutnya yaitu dipersilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan, ada yang mendampingi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tertentu untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Contoh lembaga-lembaga non-bank seperti pegadaian, asuransi, dana pensiun, pembiayaan konsumen, dan lain-lain. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan diskusi kami tadi. Kami perwakilan dari kelompok 3. Saya Andrea Nadri. Saya Paulana. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana peran lembaga keuangan bukan bank dan OJK terhadap perekonomian nasional. Lembaga keuangan non-bank yang paling tampak antara lain, yang pertama mengurangi penimbunan, yang kedua membantu sektor rumah tangga, yang ketiga membantu bidang usaha kecil, yang keempat membantu pemerintah negara dan daerah, yang kelima membantu pemerintah pusat, enam memberi pinjaman dan LKMB sama-sama mendapatkannya. Yang ketujuh menyediakan likuiditas, yang kedelapan membantu dalam menurunkan suku bunga dan yang lainnya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan likuiditas? Terima kasih. Oke. Di sini ada menyediakan likuiditas, yaitu likuiditas itu kayak kemampuan atau dari suatu perusahaan untuk membayar kewajiban hutang tapi dalam jangka pendek. Apa ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya silakan itu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anissa Mulyasari dan teman saya, kami mewakili kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi belajar kami yang mengenai tentang lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Kegiatan apa saja yang dilakukan LKBB? Yang perlu diketahui teman-teman, bahwa lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah kelompok lembaga yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, yaitu poin A, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga, memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan swasta dan pemerintah, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Poin C, berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dan menjadi jalur hukum pemerintah dalam pengadaan kredit dalam negeri maupun luar negeri. Misalkan pada perusahaan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal. Menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Poin yang terakhir, poin F, melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan materi keuangan Republik Indonesia. Baik teman-teman, dicukupkan. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Untuk mempersiapkan dicukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih alhamdulillah tadi sangat baik sekali ya dari masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Maka oleh karena itu kita
lanjut terkait dengan salah satunya. Maka ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pembelajaran kali ini, ya, apa yang tadi kita lakukan, ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Oh, silakan, ya, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran mengenai lembaga keuangan bukan bank dan OJK berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI nomor K38/4/1972, pengertian lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Secara garis besar, ada 7 LKBB yang sering kita temui, diantaranya Koperasi Simpan Pinjam, Perum Pegadaian, Perusahaan Leasing, Perusahaan Modal Ventura, Pasar Modal, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi. Oke, kita kasih aplaus. Ya. Kita menemukan dalam pembelajaran kali ini, ya. Maka kita lanjutkan dalam pembelajaran kali ini karena kita sudah melakukan salah satu pembelajaran, maka kita akan melaksanakan salah satunya adalah yaitu krisis. Silahkan dibuka handphonenya dan Bapak akan kasih kodenya. Sini kodenya ya. Ya, untuk kodenya ya, kodenya 535. 535. Ditekan saja ya. Ini hanya didorong habis. Ya, 535 394. Yang sudah masuk Dara, Anissa, Musjakia, Auliani Safara. Sudah masuk semua? Sudah ya. Oke, kita mulai.
100% untuk keberhasilannya dalam pembelajaran kali ini. Oke, kita lanjutkan, yaitu Bapak akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran yang akan kita pelajari di depan, yaitu terkait dengan kita akan bahas terkait dengan pasar modal. Ya, minggu depan kita akan membahas terkait dengan pasar modal. Maka oleh karena itu, ya kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dan terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi bermanfaat. Ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Maka oleh karena itu silakan ketua kelas untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas yang sudah menutup kegiatan kali ini dengan doa. Bapak akhiri, kurang dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.